Oke, langsung saja kita mulai alur cerita selanjutnya. Setelah mendengar kata-kata Tang San, Yu Hao tertegun sejenak. Mengalahkannya? Aku harus mengalahkan calon ayah mertuaku. Bagaimana aku bisa bertarung denganmu? Yu Hao berkata dengan sedikit terengah-engah. Tang San tersenyum polos dan berkata, kalau begitu, kamu bisa pergi. Yu Hao memaksa tawa. Kamu adalah leluhur sekte Tang dan penegak hukum alam dewa. Bagaimana aku bisa melawanmu? Dan bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Tang San mendengus dingin. Saat ini aku bukan penegak hukum dan aku bukan pendiri sekte Tang. Aku hanya ayah seorang anak perempuan yang telah diganggu dan diperlakukan tidak adil. Kamu telah memberitahu Wutong berkali-kali sebelumnya bahwa kamu akan melindunginya dan membelanya. Namun, kamu malah menyakitinya lagi dan lagi. Tidak seperti itu, dengarkan aku, Dewa Laut. Yu Hao menjawab dengan cemas. Aku tidak tahu tentang anak itu, aku bahkan tidak yakin bagaimana itu terjadi. Aku masih perjaka. Senyum geli berkedip di wajah Tang San, tetapi Yu Hao tidak bisa melihat itu karena dia dihalangi oleh kabut ilusi di depannya. Apapun yang kamu katakan padaku tidak berguna. Kamu hanya memiliki satu pilihan. Jika kamu ingin melihat Wutong, kamu harus mengalahkanku. Tang San melambaikan tangannya saat berbicara. Segera aliran udara yang kuat yang mendorong Yu Hao beberapa ratus meter jauhnya. Wutong, aku di sini. Ini aku. Huo Yu Hao, kamu di mana? Yu Hao langsung berteriak ke aula besar di kejauhan. Diam. Tang San merendahkan suaranya saat dia mengeram. Lingkungan tiba-tiba berubah drastis. Gunung, sungai, alam dewa menghilang ketika hutan lebat menggantikan segalanya. Yu Hao berhenti berteriak ketika dia menatap sekelilingnya dengan takjub. Bukankah ini seperti hutan besar Xinglo? Pembunuhan yang mengerikan tiba-tiba menerkamnya. Sebuah pembunuhan yang begitu kental dan kuat. Yu Hao mengikuti nalurinya dan melirik di kejauhan, di mana dia dengan ketakutan menyaksikan sosok yang perlahan berjalan ke arahnya. Pada saat ini, Tang San bukan lagi Dewa Laut yang dipenuhi dengan spiritualitas dan sihir dari sebelumnya. Rambut panjangnya dan jubah mewahnya telah menjadi merah darah. Yang lebih menakutkan, hutan lebat di belakangnya juga memerah saat dia berjalan. Aura pembunuhan besar-besaran terjadi terus-menerus ke arah Yu Hao. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Aku sudah lama ingin membunuhmu, sehingga putriku bisa lepas dari semua rasa sakit itu. Tang San melambaikan tangan kanannya saat dia berbicara. Rumput dan dedaunan di tanah tiba-tiba membesar dan berubah menjadi tanaman merambat yang mengelilingi Yu Hao. Dia ingin membunuhku? Yu Hao merasakan ketakutan yang kuat mengalir di dalam hatinya. Pembunuhan itu jelas tidak palsu. Dia tidak ingin melawan ayah Wutong, tetapi dia harus melindungi dirinya sendiri sekarang. Yu Hao bersinar dengan lapisan cahaya kemasan lembut dan warna emas segera berubah menjadi warna biru es yang membentang keluar. Dan dingin yang ekstrim merembes ke udara, membuat tanaman merambat merah segera melambat. Kemudian Yu Hao melonjak ke langit untuk menghindar. Namun, apa yang dia lihat, lingkungannya berubah sekali lagi. Langit tiba-tiba menjadi tanah, dan tanah tiba-tiba berubah menjadi langit. Yu Hao baru saja menyentuh tanah, namun tanaman merambat berwarna merah darah itu melilit dan melumpuhkannya. Kekuatan Dewa Es mutlaknya bisa memperlambat tanaman merambat, tapi itu tidak bisa benar-benar mempengaruhi kekuatan mereka. Segera, duri-duri mulai muncul pada saat tanaman dan mulai melilit dan menusuk Yu Hao. Raja beruang es muncul di belakang Yu Hao. Sensasi gembira segera terpancar darinya. Riang gembira, salah satu dari 7 emosi. Dan tanaman merambat warna merah darah yang membungkus Yu Hao segera membeku. Mereka mulai bergoyang lemah seperti mereka telah diberikan kehidupan dan menari dengan gembira. Detik berikutnya, Yu Hao segera menggunakan teleportasi untuk menghindari cengkeraman tanaman yang merambat. Namun jaring merah besar tiba-tiba turun dari langit. Pembunuhan besar-besaran meledak di udara. Yu Hao menyadari dia tampaknya tidak dapat menghindari jaring, hanya bisa melawannya secara langsung. Mengambil napas dalam-dalam, cahaya bersinar di matanya. Keagungan rumput adas bintang dilepaskan.
Segera kerucut es yang sangat besar dengan cepat terbentuk, meletus ke segala arah, melonjak ke langit seperti pilar raksasa. Pada saat yang sama, kemampuan nol mutlak dilepaskan. Pilar es segera naik dari tanah pada ketinggian lebih dari 300 meter. Jaring merah raksasa berhenti sesaat ketika berbenturan dengan kerucut dan pilar es, dan memberi Yu Hao waktu untuk melesat ke belakang. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk mengalahkan Tang San, karena dia tahu itu sepenuhnya mustahil. Karena itu, dia hanya bisa berlari dan melarikan diri sebelum memikirkan hal lain. Pada saat yang sama, bayangan permaisuri es muncul di belakangnya. Kemarahan. Tank belar es segera meledak menjadi potongan es yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, kemampuan tarian salju es mutlak dan badai salju dari Raja Beruang Es dilepaskan. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan kontrol domainnya ke puncak. Pada saat ini, seluruh hutan tampaknya menjadi dunia biru sedingin es karena suhu yang sangat rendah. Bahkan Tang San berhenti di jalurnya. Ekspresinya terkejut, muncul di mata merah darahnya. Dia baru saja memasuki alam dewa, dan dia sudah menyatukan kekuatan emosi Rong Nianding begitu mulus dengan kemampuannya sendiri. Dan potensinya akan dilepaskan semakin dia ditekan. Yu Hao berlari dengan tergesa-gesa. Dia bisa merasakan bahwa pembunuhan itu menjadi lebih lemah ketika dia mengeluarkan badai salju. Lingkungan Yu Hao berangsur-angsur menjadi ilusi, tetapi segala sesuatu di sekitarnya adalah hutan yang luas. Dia baru berhenti ketika dia tidak bisa merasakan pembunuhan dari belakangnya lagi. Dia memiliki ayah mertua yang kuat dan sombong. Bagaimana dia bisa mencari Tang Wutong? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Yu Hao tertawa getir saat dia berjalan maju. Setelah berjalan cukup lama, Yu Hao akhirnya menemukan sebuah danau kecil muncul di depannya. Bukankah ini mirip dengan danau kehidupan di hutan besar Xinglo? Dia juga merasa heran, ada halaman kecil di tepi danau, dan ada 3 rumah kayu di dalam halaman. Yu Hao kemudian buru-buru melangkah menuju rumah kayu dan bertanya, "Adakah orang di sini?" Yu Hao bertanya 3 kali sebelum pintu rumah kayu terbuka dan seorang berjalan keluar. Pria itu memiliki rambut keemasan dan kekar, tubuh berotot. Namun untuk beberapa alasan, Yu Hao tampaknya menemukan orang ini agak akrab. Dia merasa seperti baru saja melihat duk harimau putih. "Masuk!" Suara pria berambut emas itu dalam dan tebal. Pintu halaman terbuka saat Yu Hao masuk tanpa sadar, namun matanya terpaku pada wajah pria berambut emas dari awal sampai akhir. "Dia di sini?" Suara lain terdengar, namun itu agak dingin, tetapi sangat menyentuh dan merdu. "Kamu pasti Yu Hao." Wanita berambut hitam itu tersenyum ketika berbicara. Yu Hao mengangguk, tetapi matanya tampak sedikit hilang. Wanita itu berbalik dan melirik pria berambut emas ketika dia terkekeh. "Dia pasti lebih kuat darimu. Dia adalah dewa tingkat 1. Dia masih keturunanku," kata pemuda berambut emas itu dengan bangga. Mata Yu Hao membeku ketika dia segera mengkonfirmasi dugaannya. Kalian siapa?" Pemuda berambut emas menatapnya dengan penuh gairah, matanya berbinar. "Namaku Dai Mubai, dan ini istriku, Zhu Zuqing." Dai Mubai? Zhu Zuqing? Meskipun Yu Hao sudah memiliki dugaan sendiri, dia masih bisa merasakan darahnya mengalir di nadinya ketika dia mendengar nama mereka. Yu Hao baru saja memasuki alam dewa, tetapi penegak hukum sudah mengejarnya. Ketika dia tidak berdaya, dia tiba-tiba bertemu leluhurnya. Kemudian, Yu Hao segera berlutut. Suaranya begitu bersemangat ketika dia berkata, "Salam 2 leluhur agung, aku Huo Yu Hao." "Kamu seharusnya disebut Dai Yu Hao. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memanggilku leluhurmu?" Dai Mubai mencaci. "Dai Yu Hao?" Nama itu masuk ke hati Yu Hao dan sejenak mengejutkannya. "Ya, aku harus dipanggil Dai Yu Hao. Tapi bisakah aku menyebut diriku seperti itu?" Ingatan lama segera terlintas dalam benaknya tentang bagaimana ibunya membesarkannya melalui rasa sakit dan penderitaan ketika dia masih muda. "Tidak, nama keluargaku adalah Huo, bukan Dai." "Apa katamu?"
Rambut Daimubai berkobar dan aura yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Meskipun Daimubai dewa tingkat 2, Yu Hao hampir tidak bisa bernapas. Dia merasa seperti menghadapi Tangsan lagi. Yu Hao menggertakkan giginya dan berpegangan dengan menyakitkan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya ada keras kepala di matanya dan itu adalah jawabannya. Mata Daimubai menjadi dingin. Apakah kamu tidak mengenali leluhurmu? Ekspresi Yu Hao juga berubah dingin. Dia telah mengambil keputusan saat itu. Ada beberapa hal yang dapat dirubah, tetapi beberapa tidak bisa. Bukan itu yang aku lakukan. Ibuku membesarkanku melalui banyak rasa sakit dan penderitaan sejak kelahiranku. Jadi satu-satunya hal yang dapat aku lakukan untuknya adalah terus hidup dan mewariskan nama keluarganya. Nama keluarga ini tidak akan pernah berubah kecuali ibuku hidup kembali dan menyuruhku mengubahnya sendiri. Daimubai berkata dengan dingin, "Aku tahu apa yang terjadi padamu. Kamu telah menyinggung Tangsan dan dia tidak akan memberimu satupun kesempatan tanpa kami. Dia bahkan mungkin membunuhmu. Jika nama keluargamu Huo, maka kamu bisa pergi." Hati Yu Hao berubah dingin. Dia menertawakan dirinya sendiri dengan mengejek. Dia mundur 2 langkah sebelum berlutut lagi dan bersujud pada Daimubai dan Juju Jing. Tepat ketika Daimubai dan Juju Jing berpikir dia akan berubah pikiran, Yu Hao tiba-tiba berdiri tegak, berbalik dan melangkah keluar dari halaman. Yu Hao tidak ragu sama sekali. Dia bersedia menjadi musuh bagi seluruh dunia daripada mengubah bakti dan cintanya pada ibunya. Yu Hao, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Suara ini dipenuhi dengan cinta dan kehangatan dan membuat seluruh tubuh Yu Hao bergetar. Pintu rumah kayu paling kiri telah terbuka. Ada seorang wanita menangis di sana. Dia berpegangan pada pintu seolah-olah dia akan jatuh pada saat berikutnya. "Ibu?" Yu Hao tiba-tiba berteriak. Dia melompat maju dan merasa seolah-olah dia benar-benar kehilangan kendali. Dia memeluk kaki wanita itu dengan erat dan mulai menangis. Ya, wanita ini adalah ibunya yang menyedihkan, Huo Yunar. Juju Jing melototi Daimubai dan matanya sedikit memerah. "Kamu sangat buruk. Mengapa kamu harus menjadi sangat keras?" Daimubai terkekeh. Tidak heran dia keturunanku. Dia memiliki tulang punggung. Aku suka anak-anak seperti itu. Setidaknya dia tidak menyia-nyiakan usahaku. Yu Hao tidak berharap sepenuhnya kehilangan kendali emosinya ketika dia melihat ibunya. "Sekarang setelah kamu dan ibumu dipersatukan kembali, apakah kamu masih dipanggil Huo Yu Hao? Apakah kamu bersedia menjadi Dai sekarang?" "Jangan khawatir, ketika ayahmu datang ke alam dewa, aku akan menghukumnya atas nama ibumu." Bajingan itu, dia memberikan semua miliknya kepada kerajaan, tetapi mengapa dia mengabaikan keluarganya? "Tetua, aku bersedia mengenali leluhurku." Ketika dia berbicara, Yu Hao berlutut lagi. Kali ini Daimubai tidak menghentikannya. Dia hanya tertawa. Baiklah, di masa depan kamu akan dipanggil Dai Yu Hao." Daimubai agak senang dengan nama ini. Dia segera menyeret Dai Yu Hao keluar dari rumah ke halaman. Sementara di halaman, sejumlah besar hidangan nikmat sudah disiapkan di sekitar meja. Daimubai mengambil kendi anggur dan menuangkan mangkuk untuk dirinya sendiri sebelum menyerahkannya kepada Dai Yu Hao. Makanan ini akan menjadi perayaan promosimu menjadi dewa. "Terima kasih, tetua." Yu Hao sangat gembira setelah melihat ibunya. Dia juga meneguk anggurnya. Daimubai juga meneguk anggurnya dan tertawa terbahak-bahak. Namun kemudian dia mengubah topik pembicaraan. "Apakah kamu melihat Tangsan sejak kamu datang ke alam dewa?" Ekspresi Yu Hao berubah pahit. Dia menceritakan semua yang dia temui sejak dia datang ke alam dewa. Daimubai juga terpanas setelah mendengar kata-katanya. Dai Yunar tampak sangat khawatir. Juju Jing mendengus dan berkata, "Dia memberontak. Ayo temukan dia ketika kita kembali dan lihat apa yang bisa dia lakukan padamu." Daimubai kemudian menatap Juju Jing dan berkata, "Aku mendengar Tangsan menyebutkan masalah ini sebelumnya. Dia sangat tidak senang denganmu. Dia hanya memiliki seorang anak perempuan dan sangat menyayanginya. Tidak heran dia bertindak seperti ini setelah apa yang terjadi. Kamu adalah dewa tingkat 1, mengalahkannya tidak mungkin. Namun kamu harus menunjukkan kepadanya bahwa kamu cukup kuat."
membuatnya berpikir bahwa kamu dapat melindungi putrinya. Jika dia mengatakan bahwa kamu harus mengalahkannya, jangan khawatir, lakukan yang terbaik, cobalah bertahan sebentar, sedangkan sisanya serahkan pada kami. Ya, terima kasih kakak. Setelah mendengarkan kata-kata Demo Bai, Yu Hao merasa jauh lebih lega. Dengan dua tetua di sisinya, itu membuat pekerjaannya jauh lebih mudah. Setelah pesta mewah, Demo Bai dan Ju Yujing mengizinkan Wang Yunar tetap di rumah kayu, sementara mereka membawa Yu Hao ke langit.